Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fada Syahid dengan NIM 2301030057 dari kelas BK I2B, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Tugas Personil Bimbingan Konseling di Sekolah. Personil pelayanan bimbingan dan konseling terdiri dari semua unsur yang terlibat dalam struktur organisasi pelayanan bimbingan dan konseling dengan koordinator pengawas khusus sebagai pelaksana utama. Personil bimbingan dan konseling sekolah harus bekerja sama untuk membantu siswa memenuhi potensi mereka dan menyelesaikan tugas perkembangan yang sesuai dengan tingkat perkembangannya. Tugas masing-masing personil bimbingan konseling: yang pertama, tugas kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Melaksanakan program sekolah secara menyeluruh, mengawasi pelaksanaan program, menyediakan serta melengkapi kebutuhan fasilitas, bertanggung jawab terhadap program sekolah, menjalin kerjasama untuk melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, mengkoordinasikan penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Yang kedua, tugas koordinator bimbingan konseling: mengkoordinasikan para guru pembimbing dalam 1. Memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling. 2. Menyusun program bimbingan dan konseling. 3. Melaksanakan program bimbingan dan konseling. 4. Mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling. 5. Menilai program bimbingan dan konseling. 6. Mengadakan tindak lanjut. 7. Membuat usulan kepada kepala sekolah dan mengusahakan terpenuhinya tenaga, sarana, dan prasarana. Dan yang terakhir, mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling kepada kepala sekolah. Yang ketiga, tugas konselor. Adapun tugas dan tanggung jawab personil sekolah sebagai berikut. Peran konselor meliputi: 1. Memahami karakteristik peserta didik, terutama yang mempengaruhinya. 2. Menguasai konsep bimbingan dan konseling. 3. Mensosialisasi program bimbingan konseling. 4. Menyusun perencanaan terhadap layanan konseling. 5. Melakukan tindak lanjut hasil asesmen. 7. Melaksanakan kolaborasi dengan pihak lainnya. 8. Menyelenggarakan program layanan bimbingan dan konseling. 9. Bertanggung jawab atas tugas dan kegiatan dihadapkan kepada kepala sekolah. Konselor tidak hanya fokus memberikan layanan pada siswa yang bermasalah saja, namun juga melakukan evaluasi layanan yang diselenggarakan. 4. Tugas guru mapel. Informan: guru menerapkan metode yang informatif untuk kegiatan akademik. Penyelenggara sebagai pelaksana program studi, kegiatan akademik, jadwal, dan lain-lain. Motivator: memberikan dorongan serta penguatan agar potensi siswa dapat dioptimalkan, mendorong aktivitas dan kreativitas. Guru mampu membimbing kegiatan belajar, memberikan inovasi terhadap proses belajar mengajar. Fasilitator: sebagai penyebar kebijaksanaan untuk ilmu pengetahuan dan pendidikan. Mediator: sebagai perantara dalam kegiatan akademik. Evaluator: guru berwenang menilai prestasi akademik dan perilaku sosial siswa sehingga dapat menentukan bagaimana siswanya berhasil. Yang kelima, tugas wali kelas: membantu guru pembimbing melaksanakan layanan bimbingan dan konseling yang menjadi tanggung jawabnya, membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, untuk mengikuti layanan bimbingan dan konseling, memberikan informasi tentang keadaan siswa kepada guru pembimbing untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling, menginformasikan kepada guru mata pelajaran tentang siswa yang perlu diperhatikan secara khusus dalam belajarnya. Terakhir, yaitu tugas staf administrasi: menyimpan data siswa, menerima surat panggilan dan surat pemberitahuan, membuat formulir untuk mengumpulkan data siswa seperti angket, observasi wawancara, daftar riwayat hidup, sosiometri dan sisiogram, kunjungan rumah, panggilan orang tua, pemeriksaan kesehatan, dan pemeriksaan psikologis. Personil sekolah terlibat pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, bukan hanya tugas guru bimbingan konseling. Personil sekolah yang ikut serta terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah seperti kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling, guru mata pelajaran, dan wakil kepala sekolah dan tenaga administrasi. Itulah tadi materi yang sudah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.